Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansi, selamat datang pada podcast SMA Negeri 1 Singorojo. Bagaimana kabarnya Sobat Semansi? Bagaimana puasanya? Semoga berkah ya, amin Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Kolisna dan pastinya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama narasumber kita, Bu Isti. Silakan Bu Isti, perkenalkan Bu Isti. Perkenalkan diri Bu Isti. Baik, saya menyapa dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, mungkin kalau anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan saya, Bu Nurul Istiada. Nah, di sini di SMA Negeri 1 Singorojo ini saya mengampu pelajaran PAI ya, anak-anak lebih mengenal itu. Untuk itu saya juga bersyukur bisa menjadi guru SMA. Alhamdulillah. Gitu. Oke Bu Isti. BTW Bu Isti, bagaimana kabarnya Bu? Oh, alhamdulillah baik, alhamdulillah baik sekali. Oke, puasanya bagaimana Bu? Puasanya juga baik, Ida. Alhamdulillah. Ini masuk hari ke-7 ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah masih puasa, masih lancar. Masih lancar ya, tidak ada halangan. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal puasa nih Bu, ini kan bulan Ramadan, siswa juga masuk sekolah kan. Maksudnya PTM 50%, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Bagaimana sih partisipasinya semua siswa SMA Negeri 1 Singorojo dalam menjalani pembelajarannya selama bulan Ramadan ini? Untuk selama bulan Ramadan ini sih siswa masih sama ya, mereka masih harus mengikuti pembelajaran secara bergantian. Yang di rumah juga mereka mendapatkan pembelajaran secara online, yang di sini juga mereka langsung ketemu dengan Bapak Ibu. Terus partisipasi anak-anak masih sama, mereka masih semangat, mereka masih ya untuk menyelesaikan tugas. Kemarin yang kelas 3 ya masih berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oh iya, menurut Bu Isti ada gak sih? Ini kan menyangkut dari tema kita, kisah Nabi ya Bu ya. Ada gak sih salah satu dari kisah Nabi, dari 25 Nabi yang kita ketahui, ada gak sih yang bisa kita teladani, bisa siswa SMA Negeri 1 Singorojo teladani sesuai dengan keadaan dan kondisi seperti ini? Bisa dari cara pembelajarannya atau ilmu-ilmu yang bisa membuat SMA Negeri 1 Singorojo ini, maksudnya siswanya termotivasi gitu. Gitu ya. Oke. Kalau kita ketahui sih kita tidak asing dengan istilah 25 nabi gitu ya. 25 nabi itu memiliki teladan masing-masing. Semua itu memiliki peran masing-masing, tidak semua. Nah, mungkin kali ini Bu Isti mau menceritakan tentang Nabi Idris. Wah, Nabi Idris. Gimana guys, Sobat Semansi? Apakah kalian pernah atau sudah tahu kisah teladan dari Nabi Idris alaihissalam? Kalau dari saya ya Bu, saya kalau Nabi Idris itu kurang tahu. Gitu. Soalnya tahu namanya saja. Iya, gitu cuma tahu namanya. Soalnya saya kalau membaca atau melihat kisah Nabi itu kadang yang ingin saya tahu gitu. Kalau tentang Nabi Idris itu saya belum banyak tahu. Jadi gimana sih kisah Nabi Idris alaihissalam yang sebenarnya? Jadi mungkin Bu Isti hanya menceritakan sedikit saja ya, karena memang kalau cerita itu kan banyak gitu versinya, tapi itu ya. Jadi kalau Nabi Idris itu kan merupakan nabi yang kedua. Mungkin kita setelah Adam kayak gitu. Tapi Nabi Idris itu adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, berarti kan masih awal. Tapi kalau Nabi dulu itu hidupnya ribuan tahun. Kalau sekarang ini kan kita sudah mungkin dapat usia sampai 60 tahun itu sudah lebih, 60 tahun lebih itu kan udah bonus gitu ya. Kalau kita melihat orang tua di sekeliling kita itu kalau usianya sudah 100 tahun itu udah hebat kan, kayak gitu. Umurnya udah panjang kayak gitu. Kalau dulu hidupnya ribuan tahun kayak gitu. Jadi kalau Nabi Idris itu kan keturunan ke-6. Jadi Nabi Idris itu nabi pertama
nabi pertama yang beliau bisa mencetuskan keilmuan. Nah, jadi kalau orang-orang dulu kan, bahkan mungkin kalau sekarang memang sudah canggih ya, Iya. kita sudah ada televisi, kita udah ada handphone, kita udah ada laptop, udah dan sebagainya. Kalau zaman dulu kan tidak. Kan rumah-rumah zaman dulu itu pakainya pelepah kurma kayak gitu. Terus pakaiannya saja dulu juga masih pakai daun. Nah, di sini juga ini peran Nabi Idris. Nabi Idris itu beliau membuat pakaian bisa memunculkan inspirasi dari kulit onta. Kulit onta. Iya, kalau di daerah Mesir, Arab kan itu onta ya. Kalau sini kan ada sapi, ada kambing ya. Tapi kan ya dulu kan kehidupan masih berpusat di sana karena memang peradaban. Nah, jadi Nabi Idris itu pemecah pertama atau penemu ya. Karena apa? Karena pakaian itu kalau coba logikanya, kalau pakaian terbuat dari apa ya, daun atau pelepah ya, itu pasti fungsinya kan sebentar. Iya, tidak tahan lama gitu. Di situ sampai Nabi Idris itu bisa memunculkan ide untuk membuat pakaian dari kulit onta kayak gitu. Nah, terus ada juga penemuan seperti keilmuan berbintang atau astronomi ya. Jadi Nabi Idris itu mengamati bintang, bulan yang ada di angkasa. Nah, itu mungkin salah satu pemikiran Nabi Idris ya. Jauh bertafakur. Kalau orang dulu itu suka bertafakur. Nah, ini loh PR-nya. Di zaman sekarang ini satu sulit untuk berpikir-pikir, bertafakur, angen-angen, kan istilah orang Jawa kayak gitu. Angen-angen. Nah, itu karena kita hanya ya udah jalan hidup, ya udah tinggal menikmati, jalani aja tanpa berpikir ternyata di dunia ini untuk berangan. Kita berangan-angan untuk apa? Untuk belajar. Nah, kayak gitu. Nah, terus juga dulu itu ada namanya hewan-hewan banyak ya. Dulu kalau hewan itu udah ada. Karena hewan itu juga merupakan ciptaan Allah. Tidak bisa orang menciptakan kuda semata-mata celing, nggak bisa. Itu pasti juga sudah dituliskan oleh Allah. Lah, terus itu Nabi Idris itu bisa memunculkan ide untuk memberikan fungsi kepada kuda ya. Kuda itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai tunggangan kayak gitu. Jadi tidak hanya liar aja kayak jadi gitu. Di zaman Nabi Idris itu orang-orang belum tahu kalau kuda itu sebenarnya bisa jadikan kuda peliharaan, hewan peliharaan. Iya. Jadi kan ya tidak. Jadi hewan itu hanya sebatas berkeliaran di sekelilingnya. Seperti onta, kuda itu hanya ya udah hanya sekedar saya manusia, itu hewan, udah gitu. Tapi semenjak itu Nabi Idris menemukan ide-ide, beliau mampu merangkul masyarakat sekitar untuk menjadikan kuda tersebut, onta tersebut untuk tunggangan, untuk membantu, nah kayak gitu. Terus ya banyak, karena ini hikmah yang mungkin bisa kita ambil karena Nabi Idris ini mau belajar, beliau mau mempelajari apa yang ada di sekeliling kita. Terus apa? Belajar itu berawal, kalau sekarang ini kan kita mau membaca dan menulis dan berhitung. Ya toh? Kalau ilmu ilmu yang kita pelajari kan dasarnya di situ, ya toh? Kita bisa mengetahui tulisan karena kita mau belajar membaca. Kita mau belajar, kita bisa menjumlah, bisa menghitung. Nah, itu kan karena kita mau belajar. Kita tahu itu plus karena kita mau belajar membaca. Kayak gitu. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak bisa mengetahui itu 7 itu tulisannya TUJU, kan nggak bisa. Itu karena dasarnya kayak gitu. Nah, Nabi Idris ini pun nabi pertama yang bisa baca, tulis dan hitung. Ternyata Nabi Idris pencetus ini pertama, pencetus pertama literasi. Ya, jenis itu ya. Jadi bisa membaca, menulis dan berhitung. Baru kalau tahu nih. Zamannya Nabi Adam belum gitu. Karena memang generasi lah. Jadi 25 nabi itu memiliki tugas masing-masing. Pemecah itu bertitik Pak. Perlu kita ambil pelajaran di Nabi itu.
itu sangat memberi peran besar ya. Tapi itu juga berkat perintah dari Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oh, jadi saya baru tahu nih guys, ternyata Nabi Idris itu orang pertama yang belajar tentang ilmu-ilmu perbintangan, terus dia orang pertama yang mencetuskan tentang ilmu literasi ya Bu. Untuk misalnya Bu, kan Nabi Idris kan memiliki banyak sekali keistimewaan. Bagaimana dengan kemuliaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, di hadapan Allah bagaimana Nabi Idris itu? Iya. Di hadapan Allah kan? Iya, dan cara Nabi Idris memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gimana? Gitu ya. Jadi kalau Nabi Idris di hadapan Allah kemuliaan itu pasti juga, karena di situ posisi Nabi Idris itu adalah sebagai wali atau lewat Nabi Idris itu Allah menurunkan kalam atau ilmu Perantara gitu ya, perantara jenis itu. Jadi kemuliaan di hadapan Allah itu sangat besar. Bahkan setiap yang Nabi Idris minta itu pasti akan diberikan oleh Allah. Nah, ibaratnya kan kayak gitu, kalau orang sudah dekat mau minta apa aja pasti diberikan. Kan kayak gitu. Lain sama kita ya, kita orang biasa kalau kita minta harus berdoa yang banyak, harus mendekat, lebih dekat lagi kan kayak gitu. Tapi kalau Nabi itu kan sudah dibuktikan karena memang itu adalah wali Allah untuk menyebarkan ilmu-ilmu, menyebarkan ajaran kayak gitu. Terus waktu itu pernah ya ada, jadi kan kalau zaman dulu kan masa jahiliyah ya, masa jahiliyah itu masih gelap. Dunia ini masih petunjuk tentang Tuhan, ajaran Islam itu kan masih rendah banget. Bahkan itu aja Nabi Idris sampai ke bawah itu masih ada berapa? 23 nabi kan? Masih ada 23 nabi, sampai Nabi Muhammad aja masih terjadi peperangan. Nah, itu kan memang masa jahiliyah. Nah, jadi apalagi di masa Nabi Idris. Nah, manusianya di situ dia tidak mengenal Tuhan, di situ manusianya memiliki religi karena mereka ya hanya sekedar hidup kayak gitu. Nah, terus mungkin bunuh-membunuh kayak gitu ya. Karena tradisi bunuh-membunuh itu kan memang ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, sejak anaknya siapa? Yang tahu Kabil dan Habil itu kan sejak masa itu memang sudah ada. Jadi manusia di situ hanya emosi, marah, senang sendiri lah. Yang bisa mendamaikan semua itu kan memang kepercayaan, adab, kita harus berbaik kepada orang lain. Itu kan proses. Itu masih masa berdakwah ya. Lalu karena perilaku dari yang sedemikian rupa sehingga membuat Allah itu murka. Tapi murkanya Allah itu bukan semata Allah benci, tapi di situ Allah ingin hambanya yang ada di muka bumi ini mau mendekat diri kepada Allah. Jadi waktu itu Allah menurunkan kemarau yang sangat panjang gitu. Jadi kemarau yang sangat panjang sehingga coba logikanya, ketika kemarau panjang itu apa yang terjadi? Kekeringan pastinya. Kekeringan. Ketika kering, makanan tumbuhan-tumbuhan lah. Kalau dulu nggak ada namanya sosis, mie, nggak ada. Kalau dulu itu kan mereka mengandalkan makanan apa yang ada di alam gitu, di pohon, terus daging ya kayak gitu, adanya seperti itu. Nah terus jadi kan coba kalau kering nggak ada air, terus tumbuhan mati, hewan-hewan juga pasti akan mati karena mereka kan kalau kuda makannya rumput. Nah kayak gitu mereka nggak bisa makan. Nah, sehingga Allah itu memberikan azab kepada penghuni itu, memberikan kemarau yang sangat panjang sehingga di situ Nabi lah yang memintakan kepada Allah. Memintanya bagaimana gitu? Memintakan pasti kalau kita umat Islam berdoa memanjatkan apa yang kita ingin, berdoa kepada Allah
untuk bisa menurunkan hujan. Pada saat itu pula langsung diberi hujan kepada. Jadi situlah itu namanya kan kemuliaan karena dekat dengan Allah, jadi langsung diberi Langsung dikabulkan gitu ya. Iyalah, sehingga di situ Nabi mulai mendekatkan diri kepada Allah, sehingga pada suatu hari Nabi Idris itu karena saking rendah hati ya, pasti rendah hati, tolong, tidak pemarah, tidak dendam ya, intinya dia beliau bisa terjaga. Nah, saat itu pula karena kita manusia, Allah itu kan menciptakan tidak hanya manusia ya, Iya, ada namanya iblis, setan, terus ada malaikat ya. Nah, ada malaikat yaitu malaikat Israel. Tahu malaikat Israel? Malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Nah, waktu itu malaikat Israel itu turun ke bumi, minta izin sama Allah. Untuk apa? Untuk bertemu. Nah, kayak gitu. Ketika manusia itu memang mulia di hadapan malaikat pun mereka akan tunduk. Ya toh? Yeah. Contohnya ya, sejarah Nabi Adam sendiri yang nggak mau tunduk siapa? Iblis sih. Nah, iblis yang malaikat mau tunduk kan? Mau. Nah, itu malaikat itu dia sampai ingin bertemu dengan Nabi Idris. Iya, karena saking mulianya Nabi Idris di hadapan Allah. Sampai malaikat ingin bertemu, ingin bercengkrama. Nah, si malaikat itu ingin bertemu, diberikan izin oleh Allah, lalu bertemulah dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini nabi yang menjaga puasa. Jadi sepanjang hidupnya itu untuk puasa. Untuk puasa. Iya. Nah, ketika Nabi Idris mau berbuka, datanglah malaikat Israel dengan membawa makanan. Tapi pada saat itu pula Nabi Idris juga tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Tidak dikasih makanan lalu diberi. Nah, terus diberi makan sama malaikat, diminta untuk makan bersama. Nah, si malaikat tidak mau. Dia ingin memberikan itu hanya untuk Nabi Idris. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya ada tuh kedekatan antara malaikat dan Nabi Idris. Nah, berjalan bersama, sehingga biasa tuh kalau manusia berkumpul jadi satu pasti ada topik pembicaraan ya. Jadi ngobrol tuh malaikat dan Nabi Idris. Nah, ngobrol, terus Nabi Idris bertanya, kamu itu siapa sih gitu? Kok tadi tak ajak makan nggak mau? Berarti kan belum berkenalan gitu ya, Bu? Belum, pokoknya tinggal dimakan aja sama Nabi Idris gitu. Diberi karena jadi menghargai. Kenapa kamu tidak mau memakan makanan tadi? Ya itu logikanya situ, karena malaikat tidak punya nafsu kayak gitu. Jadi dia tidak butuh makan. Nah, itu alasannya lah. Disitulah mulai terbuka jati diri bahwa beliau itu adalah malaikat Israel. Terus malaikat Israel itu mengutarakan, malaikat Israel, Anda tugas. Terus kenapa Anda turun ke bumi? Terus begitu. Tugas saya adalah pencabut nyawa. Berarti malaikat Israel yang mencabut semua manusia, makhluk yang ada di muka bumi. Iya. Setiap hari saya melakukan, setiap detik melakukan. Apa Anda tidak takut? Itu adalah tugas Allah. Nah, terus oke. Katanya saya dulu pernah tahu kalau setelah kita mati itu ada namanya surga dan neraka. Kalau surga dan neraka, katanya di neraka itu adalah tempat penyiksaan, apa betul? Iya, betul. Kalau begitu mau diajak jalan kemana? Diturutin itu, Bu. Nah, itu sebentar. Awalnya malaikat kan tidak mungkin melakukan perilaku selain perintah Allah. Nggak mungkin. Jadi minta izin dulu malaikat, karena memang malaikat itu adalah makhluk yang paling tunduk
apapun yang diperintah Allah. Jadi tugasnya malaikat itu adalah tugas-tugas pokok mereka dan berzikir kepada Allah. Tidak punya lain dengan kita ada tidur, ada makan kan kayak gitu. Terus lalu minta izin sama Allah, dikabulkan. Diajak jalan-jalan ke langit keempat, diajak jalan-jalan Nabi di situ. Kalau orang mau melihat surga dan neraka itu caranya gimana? Ya harus mati, harus saya cabut dulu nyawanya, kan kayak gitu ya. Karena beda alam kan kayak gitu. Oh kalau gitu tolong saya dicabut nyawanya, saya ingin melihat surga dan neraka. Tapi sebelum masuk surga saya dikasih tahu dulu neraka itu seperti apa, nanti baru saya diajak ke surga. Iya. Berarti minta dikasih tahu nerakanya dulu, baru nanti surganya. Gitu. Nah gitu. Jadi Nabi Idris itu akhirnya dituruti lah. Malaikat laporan lagi tuh sama Allah, minta jalan-jalan ke surga dan neraka kayak gitu. Enak ya, dikabulkan. Wow, istimewa sekali. Istimewa saking mulia. Kalau orang udah di hadapan Allah itu sangat mulia, ya memang Allah akan memberikan, tapi ya nggak seenak itu. Karena Nabi itu kan apa ya, kesalahannya kan terjaga dengan kita keluar pintu aja mungkin langsung buat sudah salah gitu ya. Mungkin grundeli ya istilahnya, membicarakan orang lain di dalam hati ya kayak gitu. Terus Nabi Idris diajak jalan-jalan, awalnya kan minta neraka ini, kenapa tadi saya melihat orang pada disiksa kayak dipukuli, pada dimasuk di dalam lautan api itu kenapa kayak gitu? Karena mereka memiliki kesalahan, saya harus memasukkan mereka ke dalam neraka. Aku nasihat sendiri yang jadi di sana tidak perlu apa ya, semua sudah berjalan sesuai tugasnya. Jadi yang menghukum ya menghukum kayak gitu. Nah, semua yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Jika lisan kita tidak pas, tidak akan diminta. Jadi kok ternyata itu ya, melakukan kesalahan malaikat. Apakah mereka harus masuk dulu? Iya, karena untuk melebur dosa atau kesalahan, karena harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya sudah melihat neraka. Saya mau lihat surga. Mau melihat surga, izin lagi sama Allah. Nah kan harus izin, setiap apa harus izin sama Allah. Lalu dia diperlihatkan surga itu sangat indah, bahkan di situ ada emas, permata, berlian, buah, makanan semua lengkap ya. Bahkan ketika pernikahan Nabi Adam dan Hawa di situ, kalau kita zaman sekarang nikah ya mas kawinnya ada emas, ada berlian, ada seperangkat alat sholat, kayak gitu, karena memberikan, karena belum tentu memilikinya lah. Kalau di dalam surga itu dulu Nabi Adam tidak memberikan mahar emas kepada Ibu Hawa, enggak. Karena apa? Semua sudah ada di surga. Semua sudah ada di surga. mau kurang apa kayak gitu ya. Dindingnya aja dari emas. Jadi Nabi Adam itu dulu memberikan mas kawin kepada Siti Hawa ya. Itu berupa salawat Nabi. Nah, Masya Allah. Maka dari itu betapa mulianya Nabi Muhammad, dari Nabi pertama ya, Nabi Adam itu sudah kenal, sudah mulai diajarkan bersolat. Makanya kita harus senantiasa tiap saat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, udah gitu aja. Karena apa? Dari dulu, apalagi kita generasi ke belakang ya, kalau yang dulu yang belum ada Nabi Muhammad aja sudah diajarkan untuk bersolat. Karena saking mulianya Nabi Muhammad kayak ya. Jadi itu tadi Nabi Idris sampai nggak mau pulang. Nah, gara-gara melihat surga. Iya, nggak mau pulang. Kalau cerita lucunya saya dulu pernah baca itu karena cerita ya, untuk kebenarannya
kita nggak tahu kayak gitu ya. Kalau belajar dari Nabi Idris ya, itu Nabi Idris tuh sampai ketika mau diturunkan ke dunia dia nggak mau. Dan beralasannya apa coba? Dia meninggalkan sandalnya di dalam surga. Waktu mau diturunkan tuh Nabi Idris, dia alasan sama Allah, saya nggak mau ya Allah, saya mau cari sandal saya yang di surga. Bayangkan aja, itu kan lucu gitu. Tapi kita nggak bisa niru ya, karena kita manusia biasa. Nah, kalau Nabi Idris seperti itu, tapi ya itu mungkin hanya dongeng, tapi memang kenyataannya karena Nabi Idris, wah percaya saja kalau beliau masih berada di surga itu kita, karena memang kekasih Allah kayak gitu. Mungkin itu ya. Ternyata mulia sekali Nabi Idris ini dan istimewa sekali ya Budi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Idris ini kan nabi yang memiliki keistimewaan, terus yang terampil, pokoknya semuanya punya, maksudnya mempunyai kemuliaan tersendiri gitu. Tapi semua kemuliaan itu tidak mempengaruhi terhadap ketaatan dan ketulusannya dia dalam beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Bu Isti nih, apa sih motivasi yang mau Bu Isti berikan untuk sobat Semansi agar dapat beribadah kepada Allah dengan taat dan setulus Nabi Idris alaihissalam? Jadi gini, pesan dari Bu Isti, dari tadi hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah, yaitu tadi terutama untuk kalangan ya, nggak untuk kalangan saja sih, untuk anak pelajar, enggak, untuk semua orang. Karena apa? Ada istilah menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya apa? Jadi kita itu selalu diminta untuk belajar menuntut ilmu dari dalam rahim. Buayan kan dalam rahim. Jadi ketika di dalam kandungan, makanya ada seorang ibu hamil itu diminta untuk terus belajar karena itu akan mempengaruhi janinnya besok. Itu. Ketika ibu nggak mau belajar ya nanti anaknya nggak bisa. Makanya dari dalam perut pun bisa mendengarkan. Dia tahu bisa mendengarkan orang tuanya itu seperti apa, dia pasti akan melakukan. Jadi selalu berbuat yang positif kayak gitu. Sampai liang lahat, maksudnya apa? Sampai mati. Nah, karena apa? Karena memang manusia itu kan ketika kamu sekarang duduk di sekolah SMA, di bangku SMA, setelah kamu SMA mungkin kamu mau ke perguruan tinggi ya, ke kuliah ya. Jadi setelah kuliah pun kamu juga harus menuntut ilmu. Karena apa? Itu namanya kuliah tanpa bangku atau sekolah tanpa bangku. Itu dalam arti gimana? Kita harus selalu belajar dari apa yang ada di sekeliling kita. Nabi Idris bisa menemukan ilmu-ilmu bukan karena dia sekolah, iya dak? Karena dulu nggak ada sekolah. Nabi Idris bisa cerdas, bisa pandai karena beliau mau literasi. Literasi itu jadi tidak hanya membaca buku, membaca handphone, pokoknya membaca yang berbentuk kayak ada wujudnya gitu ya, enggak. Gitu. Tapi kadang membaca itu kita perlu membaca situasi, kita perlu membaca lingkungan sekeliling kita. Nah, itu loh, itu yang jarang sekali kita terapkan. Tidak mau. Coba selama kamu hidup sampai kamu sekarang usianya berapa tahun? 16 sampai 16 tahun. Kamu sudah perjalanan hidup kamu hanya udahlah bangun tidur bangun berangkat sekolah main kayak gitu saja? Tidak sih Bu. Itu kan perlu belajar. Ketika perjalanan kamu melihat sesuatu berarti di situ ada pelajaran yang bisa saya ambil dari situ. Ketika kamu melihat sesuatu, di situ berarti Allah memberikan pelajaran terhadap kita. Jadi kita harus senantiasa belajar dimanapun, namanya belajar tanpa bangku. Mungkin kalau di bangku kita perlu beberapa jam waktu ya. Jam sekian kita pulang, tapi pelajaran terbesar coba apakah banyak di sekolahan?
Tidak sih. Tidak kan? Di Kita sekolah cuma beberapa persen, Nah. selebihnya di lingkungan sekitar kita ya. Nah, berarti pelajaran kita juga perlu pelajaran dari setiap apa yang kita lakukan. Terkadang itulah kehidupan yang mungkin selama ini kita lupakan. Jadi kita perlu literasi, kita perlu membaca situasi, kita perlu bertafakur. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, apalagi di Semansi ya ada gerakan literasi. Nah, kalau suruh baca, yaitu lakukan aja. Nah, bagi seorang murid, jadilah seperti gelas yang terbuka. Gelas yang terbuka. Terbuka, bukan kebalik ya. Terbuka. Jadilah gelas yang terbuka. Bagaimana tuh Bu maksudnya? Coba kamu, gelas itu apakah tertutup semua, apa ada yang terbuka, ada yang tertutup? Iya, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kalau terbuka semua bocor, ya Iya. Nah, kalau tertutup semua nggak bisa Nggak bisa masuk nggak bisa masuk airnya. Jadi makanya didesain gelas itu kan ada bawahnya, yang atas lubang. Nah, itu kan dengan fungsi bisa menampung air. Begitu juga dengan kita. Apapun, nggak cuma murid, Bu Isti juga. Apapun yang ada di sekeliling kita, masukkan, ditampung, diterima. Jangan langsung udah ada perkataan langsung kita tampih. Kalau nggak bagus. Nah, itu kan kalau misal hal yang mau kita terima itu hal yang tidak kita sukai, bagaimana Bu? Nah, itu antara tidak suka, itu pertanyaannya tuh, pelajarannya tuh bagus apa kita tidak suka sama orangnya. Nah, di situ loh pertanyaannya. Karena gini ya, ada istilah ungdur mankola walatangdur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Seringkali itu untuk anak-anak ya terutama, wah nggak suka sama Bu itu, aku nggak suka sama Pak itu. Nah, nak ngasih pelajaran susah. Nah, gitu. Akhirnya nggak mau tuh mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Bapak itu. Nah, itu namanya kita sudah membalikkan ke gelas. Nah, padahal belum tentu. Nah, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, ketika iblis mengatakan sesuatu yang benar pun kita perlu percaya. Yang benar loh, sesuai dengan ajaran. Iblis itu kalau kecerdasannya dia lebih cerdas dari manusia loh. Bahkan iblis itu bisa berzikir, dia bisa hafal banyak kitab kayak gitu. Kalau kita suruh hafalan satu ayat aja kadang kesulitan ya. Iblis itu sebenarnya dia pandai dalam ilmu. Hanya satu. Kesalahan iblis itu hanya satu, sombong. Kenapa? Nggak mau menuruti perintah Allah, suruh menyembah Adam, mempercayai Nabi Adam penciptaannya, nggak mau kan, akhirnya diturunkan, akhirnya menjadi penggoda di dunia. Karena dia mencari teman. Nah, itu kesalahan iblis itu ada di situ. Jadi kalau pandai mungkin lebih pandai dari kita, suruh berdalil aja mungkin lebih pandai dari kita kayak gitu. Jadi makanya kita tidak sombong. Nah, tadi kita menuntut ilmu. Kita terima segala sesuatu. Setelah diterima baru kita bertafakur, berangan-angan. Oh, ini seperti ini ya, ini seperti ini. Berarti kalau kayak gini kan kita harus mengangan-angan. Jadi disaring gitu ya, jadi tetap diterima baru disaring. Nah, kalau kita dari awal sudah menolak, kita nggak pernah tahu itu akan bermanfaat untuk kita, itu akan, kita kan nggak pernah tahu. Makanya diterima dulu baru kita analisis, kita berangan-angan. Jadi gelas yang terbuka. Kalau yang tertutup, coba mau dikasih motivasi, mau dikasih ilmu apa ya tetap gak bakal masuk. Kita harus seperti tadi, ungdur mankola walatangdur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, karena apa? Allah itu memberikan kalam ya, ilmu, terus ucapan apapun yang ada di muka bumi ini pasti ada manfaatnya. Ada orang yang jahat, ya udah biarin, memang dia memang seperti itu, kita nggak usah ikut jahat-jahat. Nah, kita ikut jahat berarti kan kita sama saja, ya sudah biarkan, karena memang dia seperti itu, ya gimana.
Pokoknya tugas kita di dunia ini ya selalu berbuat baik, selalu menuntut ilmu, kayak gitu aja. Selalu beribadah sama Allah, ingat sama Allah, minta sama Allah, kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Isti untuk motivasinya untuk Sobat Semansi kali ini. Itu dia guys, sekilas cerita kisah Nabi Idris alaihissalam. Bagaimana kalian mendapatkan pembelajaran apa aja nih dari kisah Nabi Idris alaihissalam? Kalau dari saya banyak sekali ya Bu. Dari mulai yang saya nggak tahu kalau ternyata Nabi Idris itu orang pertama yang belajar literasi, terus yang menemukan kuda, bahwa kuda itu ternyata bisa dipelihara. Malah setahu saya ya Bu, kalau dari dulu sudah ada yang melihara kuda. Ternyata ada orang-orang dulu tuh belum tahu kalau kuda itu bisa dipelihara. Oke guys, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Mungkin sudah ya Bu. Untuk podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga dari Bu Isti sama-sama. Yang sudah memberikan banyak sekali ilmu. Walaupun dari satu kisah Nabi aja, kita sudah mendapatkan banyak sekali yang bisa kita ambil, entah ilmu-ilmunya atau dari pengalamannya gitu. Makanya tadi pesannya kan kita harus selalu semangat menuntut ilmu. Ilmu itu tidak hanya kita dapatkan di bangku sekolah saja, tapi kita itu dituntut, diminta oleh Allah belajar tanpa bangku. Dalam arti dimanapun kita berada, kita harus selalu menuntut ilmu. Kayak itu pesannya. Terima kasih Bu Isti, terima kasih Sobat Semansi yang telah menyaksikan podcast kami. Tunggu podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.